Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mencoba mentutorialkan terkait dengan bagaimana menginput data di Smart PLS. Kemudian nanti juga kita akan melakukan beberapa pengujian di Smart PLS, mulai dari uji common method bias, kemudian ada uji validitas, diskriminan, dan juga uji validitas konvergen. Dan juga nanti kita akan melihat bagaimana untuk uji reliabilitasnya, seperti itu. Nah, di sini saya akan menampilkan berikut adalah data yang akan kita coba olah. Di sini kita memiliki ada 4 buah variabel. Yang pertama yaitu adalah SI, yang kedua adalah FC, yang ketiga adalah BI, dan yang keempat adalah UB. Di mana SI ini merupakan variabel yang kita bisa berikan namanya adalah social influence, sedangkan untuk FC ini adalah facilitating condition, kemudian untuk BI adalah behavioral intention, serta UB ini adalah use behavior. Di mana untuk masing-masing dari variabel ini, seperti tadi social influence, ini memiliki 4 indikator, sehingga di sini tersaji ada SI1 hingga SI4. Begitu pula untuk facilitating condition, di sini juga ada 4 indikator, yaitu ada dari FC1 hingga FC4. Kemudian untuk behavioral intention juga sama, terdiri dari 4 indikator, ada BI1 hingga BI4, dan juga untuk use behavior di sini terdiri dari 4 indikator juga, yaitu dari UB1 hingga UB4, seperti itu. Uh, nah, ini adalah datanya. Nah, sekarang kita akan mencoba menginputkannya ke dalam form di SmartPLS. Nah, di sini saya menggunakan SmartPLS 4. Nah, pertama sekali kita akan meng-create new project untuk membuat atau kita akan menginput data tadi ya. Caranya kita klik new project. Kemudian di sini kita berikan nama filenya, misalkan adalah latihan. Kemudian kita klik create. Nah, kemudian nanti akan muncul di sini yang sudah kita buat tadi latihan, ada import data file dan juga ada create model. Nah, di sini kita akan mengimport data file dulu. Jadi kita akan mencoba memasukkan data yang telah tadi kita miliki di Excel. Jadi kita klik import data file. Kemudian kita cari tadi letaknya ada di mana untuk apa data yang tadi telah kita miliki, seperti itu. Di sini tadi untuk datanya Terus cek nilainya, Mbak. kita cek ya. Untuk data latihan, jadi nama filenya apa ya? Sebentar, saya lupa. Tadi nama filenya adalah data latihan statistik 2 ya. Data latihan statistik 2. Kenapa bisa ya? Data latihan statistik 2. Ya, ini untuk datanya kita open. Nah, di sini untuk datanya, nah sekarang kita akan import datanya. Nah, setelah sudah kita import datanya seperti ini, kita back. Nah, di sini akan muncul nama file yang tadi kita sudah import di data latihan statistik 2. Nah, selanjutnya kita klik create model, di mana di sini kita akan mencoba mencari tahu bagaimana pengaruh dari variabel-variabel tadi, ya. Maka kita akan pilih di sini, pilih PLSM. Lalu untuk model name-nya kita beri nama latihan saja. Sama seperti dengan project. Nah, kalau sudah kita klik save. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka sekarang ini siap untuk kita inputkan. Nah, teman-teman silahkan diklik pada di sini layarnya kan masih kosong ya, teman-teman ya, kosong. Nah, di sini teman-teman silahkan klik
SI1 hingga SI4 akan shift saja. Jadi kita drag semuanya, kita blok, nah kita drag ke sebelah kanan, lalu kita klik OK. Kemudian untuk FC1 hingga FC4, lakukan hal yang sama. Kemudian untuk BI1 hingga BI4 juga kita lakukan hal yang sama. Kemudian untuk UB1 hingga UB4 kita lakukan hal yang sama juga. Nah, di sini untuk pemodelannya nanti kita akan melihat bagaimana pengaruh dari SI terhadap BI, kemudian FC terhadap BI, dan juga BI terhadap UB. Oleh karenanya, untuk indikator ini saya akan letakkan dia di sebelah kiri untuk indikatornya. Begitu pula untuk FC. Nah, kita bisa sejajarkan seperti ini. Kemudian untuk BI, kita berarti letakkan di tengah, karena tadi kita ingin melihat dari SI ke BI, FC ke BI, dan juga BI ke UB. Jadi ini kita pindahkan ke sisi sebelah sini. Nah, setelah berhasil seperti ini bentuk tampilannya, sekarang kita akan mencoba hubungkan masing-masing variabel ini satu dengan yang lainnya. Jadi kita klik select, kemudian pilih lingkaran yang ingin kita hubungkan. Pertama, di sini saya akan menghubungkan untuk variabel SI terhadap variabel BI. Jadi sekarang kita klik connect. Nah, kita hubungkan, tarik garis. Nah, jadi ketika kita sudah berhasil menghubungkan dari dua variabel tersebut, maka yang tadinya lingkaran ini berwarna merah, maka selanjutnya dia akan berubah menjadi warna biru, seperti itu. Nah, sekarang kita klik select lagi, kita letakkan di variabel yang kedua, di FC. Nah, kita akan hubungkan FC ini dengan BI, kita tarik garis, nah sudah warna biru. Kita klik select lagi, letakkan di BI, dan kita hubungkan kepada variabel UB. Nah, setelah itu kita klik select lagi, dan kita akan mencari juga bagaimana eh, hubungan untuk SI terhadap UB. Kita klik connect, kita hubungkan. Gitu pula kita akan cari hubungan dari FC terhadap UB. Nah, ini adalah kerangka gambar yang akan kita coba lakukan, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara kalkulasinya? Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan uji common method bias, uji validitas, dan juga uji reliabilitas. Nah, langkahnya teman-teman silakan diklik calculate, kemudian pilih PLS SAM algorithm, lalu teman-teman tinggal klik start calculation. Nah, di sini muncul ya teman-teman angka-angkanya, nilai-nilainya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya atau bagaimana cara menarasikannya? Nah, teman-teman sekarang silakan lihat di kolom sebelah kiri yang di sebelah sini. Ini adalah output dari hasil PLL SAM algoritma tadi. Nah, untuk yang pertama, kita akan melihat tadi terkait dengan uji common method bias atau adakah bias dari indikator-indikator yang telah kita buat gitu yang terkait dengan pernyataan-pernyataan apa saja yang telah kita berikan kepada responden kita. Nah, caranya teman-teman tinggal klik collinearity statistic PIF. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna hijau. Nah, menurut Hair et al. Di sini dikatakan bahwa jika nilainya masih di bawah 5, ini masih dikatakan aman untuk uji common method bias. Namun ada juga beberapa rujukan lain, misalkan seperti dari Koch, itu menyatakan bahwa maksimal untuk nilai VIF itu adalah di 3,3. Maka teman-teman bisa lihat di sini, di Smart PLS ini, untuk di 3,4, 3,6, ini 3,6 dan juga ini di 3,354. Di sini dia warnanya hitam, gitu ya. Jadi karena ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa
Kalau misalkan nilai VF yang baik itu tidak boleh lebih dari 3,3. Tapi ada juga beberapa yang menyampaikan bahwa maksimal 5 itu masih bisa diterima. Seperti itu. Jadi karena kita misalkan mengambil untuk yang maksimal nilainya 5, maka ini bisa kita anggap aman dan tidak terjadi bias. Seperti itu ya. Jadi antar semua indikator dari mulai eh, SI, FC, BI, dan juga UB ini aman, tidak terjadi bias. Nah, selanjutnya kita akan lihat tadi untuk validitasnya ya. Di sini teman-teman silahkan diklik di outer loading. Nah, ini kita lihat untuk outer loadingnya. Di sini kita lihat semuanya berwarna hijau. Yang mana pada nilai outer loading ini, referensi ini mengatakan bahwa harus di atas 0,7 seperti itu. Jadi karena di sini semua indikator-indikator kita sudah berada di atas 0,7, maka ini juga sudah aman dan berarti semua indikator kita nyatakan dia valid. Untuk ini namanya adalah validitas konvergen. Nah, selanjutnya kita akan melihat untuk uji validitas diskriminan. Teman-teman bisa cek yang di sebelah sini, diskriminan validity. Nah, di sini ada untuk uji HTMT. Jadi untuk di uji validitas diskriminan, ini ada 3 yang bisa kita cek. Ada uji HTMT, ada uji Vonnegut, dan ada uji cross-loading. Jadi dari uji HTMT ini kita dapatkan bahwa semuanya tidak ada yang berada di atas 0,9 sehingga aman dari ketika tidak validan. Jadi semua indikator bisa, semua variabel bisa kita nyatakan dia valid. Dilihat dari uji Vonnegut juga sama ya, tidak ada nilai yang di bawahnya sini yang lebih besar dari yang di atasnya. Nah, bisa kita lihat ya, yang paling atas ini ada yang lebih besar dari bawahnya. Nah, seperti itu. Kita lihat dari cross-loadingnya. Oke, ini juga sama ya. Tidak ada yang berwarna merah ya, semuanya aman. Nah, berarti untuk uji validitas baik konvergen tadi yang dilihat dari uji ini, outer loading, maupun untuk uji validitas diskriminan yang kita lihat dari uji HTMT, warna lacquer, dan juga cross-loading ini juga sudah aman. Berarti tadi untuk dari segi secara bias dan valid, semua indikator dan variabel kita aman ya. Tidak terjadi bias dan juga telah valid. Nah, selanjutnya untuk reliabilitas, kita klik yang ini. Construct reliability and validity. Nah, kita lihat nilai Cronbach alpha-nya semuanya juga di atas 0,7 dan juga untuk nilai composite reliability-nya juga sama di atas 0,7. Ditambah lihat untuk nilai AVE-nya juga di atas 0,7, maka bisa kita nyatakan bahwa reliable seperti itu. Nah, jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi hari ini untuk uji common method bias, uji validitas, dan juga untuk uji reliabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba cari koreksi gitu.